Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman muda semuanya yang pastinya pada hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan seperti yang sebelumnya saya sampaikan ke teman-teman muda semuanya, hari ini di pukul 9 sampai pukul 10 kita ada program yang namanya Talkshow bersama Halal Center UMSU. Di pagi hari ini di studio sudah hadir beberapa narasumber kita pada pagi hari ini ya, yaitu ada Bapak Muhammad Arif SEMM dan Bapak Hazen Arazi Kurniawan SPSM MSI serta Bapak Khairil Azmi Nasution SHIMA. Baik teman-teman muda, hari ini kita akan mengangkat tema lifestyle halal di bulan Ramadan. Jadi mungkin teman-teman muda yang mengikuti program ini pekan lalu ya, minggu lalu, ini masih dengan tema yang sama. Baik, teman-teman muda, saya sebelum lanjut ke topik kita pada hari ini, saya mau sapa-sapa dulu ya dengan narasumber kita pada hari ini yang sepertinya cerah-cerah bener Pak ya. Kelihatan seperti puasa gitu Pak ya. Iya, sahurnya enak ya. Baik, langsung aja saya mau nyapa dulu. Yang pertama ini saya mau sapa dulu Bapak Muhammad Arif SEMM dari Fakultas Ekonomi UMSU, dengan jabatan beliau adalah sebagai dosen tetap di UMSU dan juga sebagai audit internal halal UMSU. Baik Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian kita lanjut. Yang kedua ada Bapak Hazen Arazi Kurniawan SPMSI dari Fakultas Pertanian UMSU dengan jabatan dosen tetap di UMSU dan sebagai penyelidikan di Lembaga Halal Center UMSU. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum Sobat Muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga ada Bapak Khairil Azmi Nasution SHIMA dari Fakultas Hukum UMSU dengan jabatan dosen tetap di UMSU dan sebagai Wakil Ketua Halal Center UMSU. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruhnya sahabat anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman muda, langsung aja ya untuk persingkat waktu di Talkshow bersama Halal Center UMSU kita pada hari ini kita akan ngebahas tentang lifestyle halal di bulan Ramadan. Dan untuk itu saya persilakan nih kepada Bapak Muhammad Arif SEMM ya. Yang Bapak silakan untuk menyampaikan mungkin terkait dari topik kita pada hari ini seperti apa, silakan Pak. Baik sahabat anak muda, memang belakangan ini berkaitan dengan halal menjadi isu yang sangat viral, yang sangat mengemuka baik di dunia maupun kita di Indonesia. Karena pasar ekonomi sekarang juga fokus kepada pasar halal. Berkaitan dengan judul kita pada hari ini adalah lifestyle halal di bulan Ramadan. Apa itu lifestyle? Lifestyle itu gaya, pola, perilaku hidup yang berkaitan dengan kegiatan dan aktivitas halal. Jadi, bagaimana pola hidup kita, gaya hidup kita, itu seluruhnya mengarah kepada halal. Bagaimana? Tentu kita harus melihat prinsipnya, bahwa prinsip kita hidup ini kan sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai kita, prinsipnya bahwa hidup ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hal ini segala kegiatan aktivitas kita dengan menunjukkan pengabdian diri kita kepada Allah, tentu juga termasuk bagaimana caranya mengkonsumsi makanan itu berdasarkan hal yang halal. Nah, juga prinsip tauhid misalnya, bahwa secara tauhid tubuh kita dekatnya atau perasaan dekatnya kepada Allah, spiritualitas kita, tentu itu sangat dipengaruhi dengan makanan halal yang kita konsumsi. Maka kita tidak heran jika ada orang yang sensitivitasnya terhadap sosial itu kurang,
atau sensitivitasnya keberadaan Allah pada dirinya kurang, karena memang makanan yang ia konsumsi selama ini tidak halal, baik halal secara zatnya ataupun halal secara prosesnya. Maka kita dituntut memang, apalagi di bulan Ramadan ini, kita dituntut memang untuk berhati-hati, untuk lebih melihat apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Tentu seluruhnya harus halal, termasuk dalam bukaan. Bukan hanya sekedar enaknya, juga yang kita pertimbangkan adalah halalnya. Bahkan bukan hanya umat Islam, non-muslim saja itu kalau sudah halal mereka merasa aman. Kenapa mereka aman? Karena yang pertama, secara kebersihannya memang sudah terjamin. Kemudian mungkin bebas dari bahan pengawet karena sudah sertifikat halal, sertifikasi halal. Jadi lifestyle halal ini adalah gaya perilaku, pola hidup yang seluruhnya kegiatan kita diarahkan kepada yang halal. Inilah anak muda, bagaimana sahabat anak muda, bagaimana kita lifestyle-nya itu halal. Ya, termasuk diantaranya dalam hal penampilan ataupun kesederhanaan, memilah-milah mana yang dibutuhkan, mana yang mubazir, termasuk itu bagian dari halal. Inilah maksud dari lifestyle halal itu. Baik, teman-teman muda, itu tadi sedikit ya yang disampaikan oleh Bapak Azmi ya. Dan langsung aja ini saya persilakan kepada Bapak Hazen. Ya, Bapak Hazen ya, untuk menyampaikan sedikit ya mengenai lifestyle halal di bulan Ramadan. Gimana kira-kira, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat muda. Kemudian saya mengucapkan salam juga kepada seluruh sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan masyarakat Kota Medan tentunya. Nah, lifestyle halal ini sebenarnya adalah tuntutan kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakannya. Nah, itu sudah disinggung oleh Pak Azmi, bukan saja dari pola hidup, tapi dari penampilan juga sudah harus ditampakkan. Jadi harus menutup aurat lah. Cenderung kalau anak muda sedikit mengikuti gaya, harus memilah-milah dulu apa yang terbaik sebagai seorang muslim. Tapi dalam di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita telah menjalani selain beribadah, di mana kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, kita juga ternyata di bulan ini adalah bulan edukasi, di mana kita adalah melatih diri bagaimana untuk mengikuti pola atau gaya hidup halal. Nah, pelatihan itu bisa dilakukan secara perlahan-perlahan ataupun dengan mengikuti sedikit tuntunan yang telah ada. Nah, itu ibaratnya butuh proses tentunya. Sehingga dengan nanti dilakukan pelatihan untuk tata cara atau sikap halal, tentu nanti sobat muda akan terbiasa kemudian hari. Nah, itu dia kalau dari lifestyle halal. Jadi ada edukasi yang nanti akan bisa dilakukan oleh sobat muda kepada yang lainnya. Baik, Pak. Demikian tadi ya teman-teman muda yang sudah disampaikan oleh Bapak Hazen ya. Sedikit tentang lifestyle halal di bulan Ramadan ini. Baik teman-teman muda, kita lanjut lagi nih ya. Dan yang pastinya narasumber kita pada hari ini masih ada satu lagi, yaitu Bapak
Muhammad Arif SEMM dari Fakultas Ekonomi UMSU dengan jabatan dosen tetap di UMSU dan juga sebagai audit internal halal UMSU. Baik, silakan Pak Arif. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat muda yang dimanapun Anda berada. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Asmi dan Pak Azin, setidaknya lifestyle ini sebenarnya adalah gaya hidup yang keren ya bagi para anak muda. Jadi dengan adanya lifestyle halal ini kita lebih lebih protektif diri gitu. Kita lebih menjaga apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi sehari-hari gitu. Karena memang apa yang kita konsumsi itu akan berdampak kepada apa yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Sehingga kalau yang kita makan itu baik, itu akan berdampak baik juga dalam apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi saya rasa dalam lifestyle di bulan Ramadan ini kan banyak pahala-pahala yang didapat ya. Jadi sudah kita terapkan pahala di bulan Ramadan, kita terapkan pula lifestyle halal kan gitu. Jadi sehingga apa? Sehingga nilai-nilai ibadah itu lebih tinggi dia. Jadi sehingga tadi yang disinggung Pak Asmi bahwasannya akan memberikan dampak kan gitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi kebaikan-kebaikan semua. Jadi harapannya memang dengan ada lifestyle ini itu akan membawa diri kita untuk menjadi jauh lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian tadi ya teman-teman muda sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif ya. Sedikit tentang lifestyle halal di bulan Ramadan. Baik teman-teman muda, ini kita masih banyak pertanyaan ya mungkin ya Pak ya. Kira-kira Bapak mungkin salah satu dari Bapak bisa menjelaskan ya. Dan saya mau bertanya nih Pak, untuk gimana sih Pak ya peranan keluarga dalam membentuk karakter lifestyle halal Pak? Mungkin siapa yang bisa ngejawab nih Pak? Iya, baik sahabat anak muda. Lifestyle halal ini bukan hanya sebagai kebutuhan kita sebagai makhluk untuk membenari perilaku keturunan kita selanjutnya, tapi lifestyle halal ini sebenarnya sudah diperintahkan oleh Allah yang pertama kepada Rasulnya, seperti yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun pada ayat 53. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'milus shalihat. Nah, ini pada tingkatan Rasul diperintahkan oleh Allah, lebih di atas lagi, bukan pada tingkatan orang beriman. Setahu kita kan dalam bahasa Al-Quran itu ya ayuhan nas, wahai manusia. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Tetapi sahabat anak muda, Allah perintahkan pada level tingkatan Rasul. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Lifestyle kan itu harus halal kata Allah. Wa'milus shalihat, dan laksanakanlah amal soleh. Kalau kita mentadabburi ayat ini, apa hubungannya dengan lifestyle halal dengan wa'milus shalihat, dengan amal-amal soleh? Tentu ada. Maka orang yang dari ayat ini kita dapat pahami sensitivitas terhadap amal-amal soleh yang lifestyle-nya itu, yang pola hidupnya itu pola hidup halal. Pola hidup halal itu hubungannya dengan amal shalihat. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 172 hal yang serupa juga diperintahkan oleh Allah kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, atau misalnya Anda itu lifestyle-nya harus ya halal lah begitu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 168-nya kepada seluruh manusia diperintahkan oleh Allah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khuwati syaiton. Ini lebih menarik lagi. Perintah Allah itu untuk gaya hidup kita, aktivitas, segala kegiatan kita halal, tapi dikaitkan dengan wala tattabi'u khuwati syaiton. Janganlah kalian mendekati langkah-langkah setan. Ini maksudnya apa? Makanan yang haram yang masuk ke tubuh kita cenderung akan
sensitivitasnya akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan setan. Itu cenderung. Maka bagaimana peran keluarga untuk Rasul saja pernah suatu riwayat dijelaskan bahwa cucu Rasul Hasan memakan kurma dari Baitul Mal, dari zakat orang, termakannya, tapi Rasulullah menaruhnya, tapi Rasulullah nggak menyangka itu dimakan oleh Hasan. Tapi ketika Rasulullah mengetahui dimakan oleh Hasan, Rasul balikkan itu Hasan, Rasul guncang-guncang tubuhnya dari bawah ke atas agar kurma itu keluar dari perutnya. Setelah keluar, dia bersyukur, alhamdulillah, dia sangat senang sekali bahwa Hasan telah selamat. Ini berarti makanan haram itu sangat mempengaruhi terhadap karakter anak. Sangat mempengaruhi terhadap karakter anak. Makanya sahabat anak muda hati-hati. Bukan berkaitan dengan zatnya saja, juga berkaitan dengan prosesnya. Prosesnya bagaimana? Proses dalam memperolehnya. Itu juga sangat berkaitan. Sebagai contoh misalnya, Imam Hanafi itu siapa ayahnya? Thabit. Bagaimana perilaku ayahnya? Lifestyle-nya lifestyle halal. Gara-gara buah apel yang mengalir di samping sungai dikutipnya karena dia lapar, dalam perjalanan menuntut ilmu dimakannya, lalu dia teringat ini apel punya siapa, sudah halal belum, dia minta izin balik kembali ke arah barat, ke arah timur, mutar balik untuk meminta izin kepada pemilik apel agar apelnya itu dihalalkan. Apa yang terjadi? Anaknya menjadi imam mazhab yang sangat banyak pengikutnya. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. Ibnu Hajar al-Asqalani misalnya. Coba kita perhatikan dalam bukunya. Dalam muqaddimahnya itu dijelaskan, 1 dinar pun tidak ada orang tuanya memberikan makanan yang haram untuk membesarkan dirinya. Apa yang terjadi? Seluruh ulama di dunia ini nanti sampai kiamat bukunya menjadi referensi bagi seluruhnya. Tidak ada ulama yang tidak merujuk kepada bukunya. Inilah peran kita sebagai orang tua untuk memberikan makanan yang halal kepada anak kita, tidak hanya berkah di dunianya, tetapi juga akan mendatangkan keberkahan bagi kita sebagai orang tuanya, bukan hanya pada bagi dirinya, juga kepada bagi kita sebagai orang tuanya. Jadi peran orang tua itu sangat penting untuk memperhatikan makanan yang halal. Jangan sampai anak darah daging kita memperoleh makanan yang tidak halal, gaya hidupnya tidak, lifestyle-nya tidak halal, pakaiannya, penampilannya, cara bicaranya, tentu juga makanannya. Demikian. Iya. Baik teman-teman muda, itu tadi demikian jawaban dari Pak Khairil Azmi ya, yang sudah menjawab pertanyaan saya nih Pak ya. Baik Pak, ini kita sekarang juga sedang live di Facebook ya, buat teman-teman muda semuanya yang mungkin mau bertanya seputar tema kita hari ini, yaitu lifestyle halal di bulan Ramadan, bisa bertanya di Facebook kita di /spasi Emredo spasi Medan. Dan buat teman-teman muda yang mau bertanya melalui WhatsApp juga boleh ya di 0821 22022916. Tapi Pak, ini sambil menunggu nih pertanyaan dari beberapa teman-teman muda, ini saya tanya lagi nih Pak ya sedikit. Kan memang tadi kalau kita bercerita mengenai penghasilan atau pendapat dari keluarga, dari orang tua yang mencari nafkah untuk anak-anaknya gitu. Tapi kalau misalnya kan anak-anak itu tidak tahu, keluarga tidak tahu itu hasil dari jerih payah dari orang tua itu halal apa enggak. Kalau nggak tahu berarti nggak apa-apa ya Pak ya, bener ya. Nah itu kembali lagi kalau misalnya itu anaknya yang berarti nggak tahu. Tapi kalau si bapaknya ini, si kepala rumah tangga ini mencari rezeki tadi dengan cara yang halal, tapi dia juga nggak tahu atasannya itu memberikan hasil yang tidak halal. Gitu. Iya, memang kalau hitung-hitungan dosa pahalanya memang tidak berdosa anak bersangkutan, orang tuanya, tapi pengaruh kepada karakter anaknya nantinya. Oh, gitu.
Itu pengaruhnya. Secara dosa dan pahala memang yang mapu anhu, anaknya tidak dibebani karena itu merupakan bagian dari perbuatan orang tuanya. Tapi yang dikhawatirkan adalah pertumbuhan karakter seorang anak. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tingkat pada level Rasul saja diperintahkan oleh Allah untuk lifestyle-nya harus halal. Kenapa dikhawatirkan nanti karakter perkembangan karakternya? Itu yang dikhawatirkan. Tapi Kak, kalau gini Pak, tadi kan si anaknya nih, gitu. Kembali kalau misalnya si orang tuanya yang tidak tahu pimpinannya itu memberikan hasil yang tidak halal, itu gimana Pak? Dari pimpinannya. Orang tuanya tidak mengetahui bahwa pimpinannya itu memberi bonus yang haram. Iya. Nah, secara dosa dan pahala, ya memang dia lepas. Tetapi darah atau anggaplah bonus yang diberikan oleh pimpinannya dari cara yang tidak halal. Tentu itu akan mempengaruhi karakter dirinya dan juga karakter anaknya. Pasti mempengaruhi. Karena itu ya ayuhar rasul kulu minat thayyibat wa amilu shalihat, itu ada kaitannya. Kecenderungan kita berbuat yang soleh, keinginan kita berbuat yang soleh tentu dipengaruhi dengan cara makan kita halal atau haram, berproses dari yang halal atau haram. Makanya kita tentu sebagai orang tua harus berhati-hati, pastikan dulu apa yang kita makan halal. Jika kita ragu, jangan jadikan itu sebagai makanan. Jika kita ragu, nah kan ada hal yang subhat, kita tidak tahu ini uang apa, sumbernya dari mana, tiba-tiba kok tanda tangan misalnya kan, tiba-tiba kok tanda tangan, nggak ada sesuatu, nggak ada proyek, kok ada tanda tangan, cair. Hati-hati, jangan sampai itu membesarkan darah daging kita dan keturunan kita, karena nanti berkaitan dengan wa'milu sholihatnya. Karakter anak kita menjadi soleh atau menjadi toleh dia. Makanya kita jangan heran ada orang, bukan ada orang kaya, ada orang yang berkemampuan tapi anaknya singgah di pesantren narkoba misalnya, singgah di pesantren Nusa Kambangan, yang di penjara-penjara itu, Kambangan, Tanjung Sari, Tanjung Kusta misalnya kan, gara-gara narkoba. Itu bisa jadi kita tidak terlalu memperhatikan apakah yang kita beri makan darah daging kita itu berdasarkan dari yang halal atau tidak. Bisa jadi itu. Karena dalam aspek sejarah kita perhatikan ulama-ulama besar di dunia dalam tulisannya seperti Ibnu Hajar tadi kan, dipastikannya bahwa orang tuanya tidak pernah membesarkan diri, memastikan bahwa darah dagingnya, perkembangannya tidak satu dinar pun berasal dari yang haram. Seperti Imam Abu Hanifah yang ditawari gara-gara buah apel untuk menghalalkan buah apel ke dalam perutnya, dipaksa menikah dengan anak yang buta, yang tuli dan bisu. Rupanya buta dari buta dari perbuatan dosa, tuli dari perbuatan dosa, bisu dari perbuatan dosa. Yang lebih menakjubkannya, anaknya menjadi imam mazhab dan banyak sekali pengikutnya. Nah, ini merupakan dari implikasi atau dampak makanan halal. Memang tidak ada dosa, tidak diketahui dia kan, tetapi yang kita khawatirkan adalah perkembangan karakter diri kita dan karakter anak kita. Makanya jangan disalahkan ada orang stres padahal kaya. Kenapa bisa stres? Kan dia menikmati segalanya misalnya. Kenapa bisa gila? Kan dia nikmati segalanya. Karena bisa jadi harta yang dia peroleh dengan tidak halal. Makanya karakternya tidak tenang. Sensitivitas terhadap Allah, keberadaan Allah dalam dirinya kan kurang. Nah, bisa jadi itu. Baik, itu mungkin sudah mewakili ya jawab pertanyaan teman-teman muda. Mungkin ada yang malu-malu atau ragu-ragu bertanya seperti yang saya tanya tadi ya kepada Pak Azmi ya. Baik, teman-teman muda, dan ini kita bakal break sejenak, dan yang pastinya kita masih di program Talkshow bersama Halal Seter Umsu dari pukul 9 ini sampai ke pukul 10 nanti.
Baik teman-teman muda, buat yang mau bertanya-tanya seputar topik kita hari ini, yaitu tentang talkshow lifestyle, maksudnya lifestyle halal di bulan Ramadan, jangan lupa bisa langsung chat melalui WhatsApp kita di 0821 22022916 atau melalui Facebook kita ya, karena saat ini kita juga sedang live atau siaran langsung di Facebook UMSU spasi Medan. Baik teman-teman muda, jangan kemana-mana, tetap di sini di 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda. Boring nungguin waktu berbuka? Mending gabung di acara Ramadan Travel bersama Seindo. Di sini kamu akan mendapatkan info-info traveling dari mulai tempat wisata, kuliner, dan sejarahnya. Ramadan Travel bersama Seindo digelar setiap Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat. Selain kamu bisa mendapatkan info-info traveling, kamu juga bisa cerita tentang pengalaman traveling kamu yang tak terlupakan melalui line telepon di 061 6617 640 atau line telepon WhatsApp di 0821 2202 2916. Wah, jadi pengen traveling nih. Oke bro, beli tiketnya di Seindo Travel ya. Pesan tiket online di www.seindotravel.com. Ramadan Travel bersama Seindo. Servis memuaskan, memberi kenyamanan. Hey kamu yang muda, ngetrend dan gaul. Tonggolin terus 91,6 UMSU FM. UMSU FM, sentralnya anak muda banget. Baik teman-teman muda, kita masih di program Talkshow bersama Halal Center UMSU, dan hari ini telah hadir ya, ada narasumber kita yang sudah menyampaikan beberapa cerita tadi, kisah, dan juga mungkin teman-teman muda masih ada yang penasaran, pengen tanya tentang tema kita hari ini. Boleh ya, teman-teman muda bisa langsung bertanya dari WhatsApp kita ya, di chat boleh di 0821 22022916 atau melalui Facebook kita, karena saat ini kita sedang live ya, sedang live di Facebook kita di UMSU spasi Medan. Baik teman-teman muda, ini sambil menunggu ada yang mau bertanya, ini saya sedikit bertanya nih ya Pak ya, mungkin Pak Arif mungkin mau menjawab kali ya. Ini pertanyaannya, gimana sih Pak ya peranan lifestyle halal dalam ekonomi? Ya silakan Pak. Baik Pak, jadi peran lifestyle halal dalam ekonomi ini sendiri, jadi sebenarnya kan kalau kita nih Indonesia ini kan merupakan penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi sudah sewajarnya juga kita harus mengkonsumsi yang baik dan halal kan gitu. Jadi terkait mengenai peran lifestyle halal dalam ekonomi, sebenarnya dari tingkat ekonomi ada beberapa contoh kasus begini Pak. Ada dia memproduksi sebuah roti ya, roti. Jadi awalnya memang tidak menggunakan labelisasi halal ya, sehingga memang awalnya memang laku keras ini berada di masyarakat gitu. Jadi masyarakat ini kan kadang taunya ini tunggu viral dulu. Nah, jadi telah diviralkan seorang, ini halalnya kok nggak ada gitu. Dan ketika ditanya ke ini, sepertinya hal itu nggak perlu gitu kan bagi perusahaan ini kan, perusahaan roti itu. Jadi masyarakat bertanya-tanya, ini sebenarnya halal atau enggak kan gitu. Iya, benar. Ya. Dan ternyata itu jadi pengabaian baginya. Jadi ternyata dengan pengabaian itu berefek terhadap minat beli pada masyarakat itu sendiri gitu. Karena sudah ditanya terkait mengenai ini, mereka juga tidak hal-hal itu tidak diperlukan begitu. Jadi sehingga apa? Mengurangi pendapatan bagi usaha itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya dalam tingkat ekonomi masyarakat ya, terkhususnya muslim, dia lebih mau juga aman gitu yang dikonsumsi. Tapi biasanya gini, kecenderungan masyarakat kita tunggu ada yang memviralkan dulu sehingga semua lain baru ikut kan gitu. Ini hal-hal yang ini ya yang seharusnya harus disadari di awal sebenarnya gitu. Jadi kalaulah labelisasi halal ini diserentakkan sebenarnya di seluruh negara ini, di Indonesia ini, sebenarnya
tingkat masyarakat untuk membeli produk itu saya rasa itu lebih lebih oke gitu, lebih orang lebih percaya gitu. Bahkan tadi Pak Asmi menyampaikan bahwasanya bukan hanya Muslim sebenarnya yang membeli produk-produk halal ini, yang non Muslim juga pengen membeli produk-produk halal ini gitu, karena memang mereka merasa lebih aman gitu. Jadi yang lain aja mau mengkonsumsi yang halal, kenapa kita yang Muslim kan gitu yang tidak kan gitu. Jadi sebenarnya hal-hal ini memang harus diperhatikan dari kita sendiri selaku Muslim. Gitu, Pak. Tapi benar Pak ya, beberapa waktu yang lalu saya juga sempat ada cerita gitu ya, yang seperti Bapak bilang tadi kayak roti atau makanan lah kita bilang ya. Jadi ada yang dia memang ini udah terkenal banget gitu ya. Jadi pada saat itu ada di medsos yang menyatakan bahwasanya ini makanan tidak halal, gitu. Tidak ada logo halalnya maksudnya. Tapi setelah banyak yang tahu, itu kayaknya masyarakat biasa-biasa aja, Pak. Justru saya ngelihat mungkin dari beberapa kayak di Instagram nih, misalnya saya ngelihat komentar-komentarnya di situ ada yang nyantai aja gitu loh, Pak. Kayak nggak mengindahkan kata-kata halal gitu loh. Iya. Terus dia bilang, orang enak ini gitu. Gitu. Bener loh, Pak. Iya. Bahkan saya juga sempat dengar kabar ada temen gitu ya, itu di Medan, Pak ya. Di Medan ada satu toko roti lah, memang udah terkenal, udah lama gitu ya. Jadi pas itu kan lagi booming-boomingnya itu lagi logo-logo halal gitu. Jadi pada saat itu dia datang ke toko tersebut dan memang sih petugasnya memakai hijab gitu. Dulunya memang pernah saya juga lihat ada logonya, tapi mungkin dia sudah expired. Ya, udah nggak, mungkin tidak diperpanjang lagi lah untuk logo halalnya. Dia tanya, Mbak, maaf ini nggak ada logo halalnya. Ternyata si petugas dengan dia ketus gitu menjawab, ya Ibu kalau misalnya nggak mau Ibu rasa ini halal enggak? Kalau enggak ya udah Ibu nggak usah beli di sini gitu loh. Saya juga bingung. Ini satu produk yang mereknya terkenal gitu loh, Pak. Gitu. Kadang kita juga ngerasa mungkin kayak masyarakat yang kayak seperti yang di awal tadi menganggap hal ini kayaknya biasa aja gitu. Ada logo halal apa enggak, nyantai aja gitu. Mungkin kayaknya mereka nggak memikirkan ke depannya efeknya gitu, Pak ya. Iya, benar. Kalau menurut Bapak sendiri tanggapan itu yang seperti saya bilang tadi gimana nih, Pak? Iya. Jadi kan memang beberapa bulan ini ya kita ada perubahan ya yang dalam bentuk pengawasan halal ini sebenarnya ini lebih luas lagi, Pak. Jadi memang sama seperti dengan munculnya Halal Center UMSU ini sebenarnya kan hadir untuk bisa menyadarkan masyarakat terkait mengenai konsumsi-konsumsi yang dilakukan sehari-hari gitu. Kalau dulu kan memang pengawasan ini memang tidak ada, Pak. Dia hanya sebatas logo halal kan gitu. Ya udah masyarakat bahkan gini loh, ada juga produk makanan dia seperti Islami tapi tidak ada produk halalnya gitu. Tapi dia Islami, berbau Islami kan gitu. Itu kan memang sangat merugikan Islam. Jadi sebenarnya dengan hadirnya kita itu, inilah kita untuk mau menyadarkan masyarakat lagi gitu, untuk bisa menumbuhkan bahwasannya memang produk-produk ini kita harus yang harus konsumsi baik kan gitu. Jangan pula kita mengkonsumsi yang tadi yang disampaikan tadi yang karena gini, yang seperti yang Bapak bilang tadi kan bahwasannya banyak masyarakat tuh abai terkait mengenai itu kan gitu. Yang penting enak kok ya. Yang penting baca Bismillahirrahmanirrahim halal kan gitu. Sebenarnya itu dia. Iya benar. Jadinya dampak dari situ kan berefek dia efeknya jangka panjang. Ya efeknya dari konsumsi itu jangka panjang. Makanya dengan hadirnya Halal Center UMSU ini kita ingin mengembangkan lagi. Kemarin kita buat pelatihan untuk mahasiswa. Kita fungsi untuk pelatihan itu sebenarnya untuk bisa memberikan stimulus kesadaran masyarakat terkait mengenai produk-produk yang beredar di masyarakat. Jadi mereka mengawasin. Jadi gini Pak, ada targetan pemerintah ya di tahun 2024 itu maksimal. Ya ini kita sudah mulai kerja ini. Di tahun 2024 semua produk wajib bersertifikasi halal. Baik itu produk besar maupun produk kecil. Jadi nanti Pak ke depan
kita beli misalnya sarapan pagi nih, beli lontong di depan rumah kan gitu. Hal-hal seperti itu harus ada labelisasi halal, sertifikat halalnya Pak. Setidaknya kita tahu nih bahan adonannya apa sebenarnya dari produk ini gitu. Jadi sekarang pemerintah ini sudah lebih protektif ya terkait mengenai produk-produk itu gitu. Jadi sebenarnya. Baik, benar Pak. Tapi ini satu lagi Pak ya, mungkin kayak seperti yang saya tanya tadi nih Pak. Ini cerita juga ya, jadi pengalaman teman-teman. Jadi ada teman saya juga yang pernah bekerja di suatu perusahaan lah ya. Perusahaan itu dia banyak nih bidangnya. Jadi ada kuliner juga, ada fashionnya juga. Ternyata dia pada saat itu dia udah resign. Setelah resign dia berceritalah kepada teman-temannya, tapi juga nggak semua teman. Jadi ibaratnya kayak mungkin dia ngerasa kayak kode etik lah. Dia pada saat kerja nggak mau cerita gitu. Jadi dia tahu di dalam itu ada makanan yang bahannya itu tidak halal. Gitu. Sementara kita kayak masyarakat awam kan di luar itu mengkonsumsinya. Gitu. Ini apakah kita yang sudah tahu dari teman itu, apakah kita gimana Pak ya? Kita laporkankah atau gimana nih tindakan kita nih Pak? Sebenarnya Pak, iya kalau ada kemungkaran kan kita sebenarnya wajib memberitahu kan gitu. Ya karena itu kan berdampak bagi masyarakat umum kan gitu. Jadi satu sisi kemungkaran, satu sisi memang menjaga kode etik. Nah, ini hal-hal yang memang yang memang masyarakat sulit untuk memandang itu. Tapi pada dasarnya memang halal ini kan sudah ada melakukan perbaikan-perbaikan Pak. Jadi sekarang inilah kita sudah mulai lagi untuk supaya hal-hal yang begituan itu tidak terulang lagi. Jadi dengan ada munculnya kemarin beredar bahwasanya yang biasanya dilakukan di lembaga satu mungkin beralih ke lembaga lain kan gitu. Ini kan merupakan merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah saya rasa untuk memperbaiki pola-pola seperti itu Pak. Itu dia. Baik, mudah-mudahan sepertinya ini kita bakal seru ya kalau tanya-tanya terus tentang halal ini, kayaknya nggak ada habisnya. Baik, teman-teman muda yang mau bertanya di WhatsApp kita boleh ya. Saya tunggu di WhatsApp kita, di chat boleh di 0821 22022916 atau melalui Facebook kita, karena saat ini kita sudah sedang live atau siaran langsung di Facebook kita di UMSU Spasi Radio Spasi Medan. Ini sepertinya belum ada, mungkin saya tanya lagi deh Pak ya. Iya. Gak apa-apa, silakan Pak. Tapi Pak, mungkin terkait dari lifestyle sendiri lah kita bilang Pak ya. Kan industri halal di Indonesia sendiri itu dengar-dengar nih Pak, katanya itu masih kalah jauh ya di Indonesia kalah jauh ketimbang negara tetangga kita. Bener gak sih Pak? Industri halal? Iya, sebenarnya itu memang jauh Pak. Kita dari proses, jangankan produk dan prosesnya itu kan memang semua itu harus di bawah pengawasan. Memang negara kita ini memang jauh lah kita mayoritas Muslim, tapi dengan hal-hal seperti itu kita jauh gitu. Bahkan ada salah satu teman saya yang meriset membuat suatu tempat di Sumatera Utara nih, membuat wisata halal gitu. Justru menjadi banyak juga penolakan dari warga-warga sekitar. Jadi sebenarnya kerjasama sama masyarakatnya juga perlu gitu dalam meningkatkan hal-hal seperti ini gitu. Yang lain begini juga Pak, saya lihat bahwasannya memang ini kan produk halal ini kan bukan hanya sebatas produk dari baik ataupun tidak gitu. Bahkan kalau produk yang tadinya halal kita satukan dengan produk yang tidak halal, itu akan berdampak Pak, menjadi tidak halal kan gitu. Misalkan banyak ini produk-produk di kulkas misalkan, di di hotel atau di apa kan gitu. Di hotel itu kan banyak makanan yang disajikan kan gitu. Makanan ini halal nih, awalnya halal gitu, tapi ditaruh dalam satu wadah akan bercampur, kita kan nggak tahu nih neteskah airnya ataupun apa, itu menjadi yang tidak baik. Jadi
Makanya walaupun tadi yang disampaikan memang kita ketinggalan jauh, tapi kita punya target Pak. Kita hari ini bekerja sama dengan pemerintah, punya target setidaknya di 2024 itu semua sudah menjadi halal. Jadi harapan kita nggak ketinggalan lagi Pak. Setidaknya kita bisa sejajar gitu, bahkan bisa menyaingi gitu deh Pak harapannya. Benar-benar. Dan seperti yang Bapak bilang tadi ya, kayak halal tadi kan ada juga kayak wisata halal ya baru-baru ini. Iya benar. Baru-baru ini ada beberapa waktu yang lalu ya wisata halal, dan sempat juga terjadi jadi ada juga yang kayak pro kontra lah dengan hal tersebut. Jadi kira-kira kalau dari Bapak sendiri, untuk ini di luar dari ini lifestyle di hari Ramadan ini Pak ya. Kalau untuk wisata halal itu sendiri gimana ya Pak ya? Apakah kita ya memang sih pasti harus pelan-pelan ya Pak ya untuk mengedukasi masyarakat di sekitar gitu ya. Apalagi kayak kemarin di wilayah Parapat ya dan benar. Yang waktu itu sempat terjadinya pro kontra masalah itu gitu. Itu gimana Pak? Maksudnya tindakan kita nih, tindakan sebagai masyarakat muslim ya, untuk mengedukasi kepada masyarakat yang awam lah gitu. Iya. Jadi ya ini sebenarnya kerja kita harus kerja ekstra nih Pak. Untuk bisa, jadi pandangan mereka kan gini, ada beberapa tempat wisata itu yang memang mayoritasnya non muslim. Jadi mereka anggap bahwasannya nanti kalau ini dibangun masjid, dibangun apa gitu asumsinya. Sehingga padahal yang kita tanamkan di tempat wisata itu sebenarnya setidaknya produk makanan itu yang baik kan begitu. Setidaknya dari ini kan dari apa ya, tempat kita apa ya melakukan buang air kecil kan gitu. Dari segi itu kita kan harus baik ini Pak. Jadi kan keseluruhan dari bukan hanya produk tapi tempat yang kita lakukan di sana kan juga harus baik juga kan gitu. Kan ada juga beberapa tempat itu ya kamar mandinya kan gitu. Terus tempat makannya kan gitu kan. Setidaknya kita menggunakan yang syariah lah. Ya. Jadi itu dia Pak, ekstra lah, kita harus ekstra pemahaman kepada masyarakat juga kita harus memberikan yang tepat ya, karena memang ini bukan berarti wisata Islam kan gitu, wisata muslim setidaknya dengan perilaku yang muslim lah, setidaknya harapannya seperti itu. Benar sekali. Baik, teman-teman muda, itu tadi ya. Jadi buat kita semuanya nih ya, yang mungkin sempat ngedengerin atau mungkin dari teman-teman muda ada yang ngerasa gimana sih, ngapain sih dibuat wisata Islam gitu ya kan. Memang sih kayak kemarin ya, yang seperti Bapak bilang tadi ada pro kontra gitu kan. Mereka menganggap kayaknya ini tempat ini mau dijadikan mayoritas muslim atau kayak yang non muslim harus dihilangkan. Enggak seperti itu Pak ya. Paling enggak kan kita kalau di tempat seperti itu enggak khawatir lagi. Benar. Kita mau makan, wah ini udah halal nih gitu kan, atau seperti Bapak bilang tadi tempat kayak toiletnya, restroomnya seperti itu gitu ya. Jadi kita nggak khawatir lagi dengan keadaan di situlah. Benar. Baik Pak, nggak terasa ini sudah hampir selesai talkshow kita hari ini ya. Dan sebelum kita udahan, mungkin saya sedikit ya mempersilahkan kepada Bapak untuk closing statement ya dari terkait tema kita hari ini, yaitu talkshow bersama Halal Center UMSU dan lifestyle halal di bulan Ramadan. Mungkin dari siapa dulu Pak? Saya dulu, nanti Pak Asmi yang boleh, silakan. Baik, para anak muda sobat UMSU yang dimanapun Anda berada, jadi lifestyle halal ini sebenarnya kan gaya hidup yang harus kita prioritaskan yang baik-baik. Ya, jadi sebenarnya ini menguntungkan bagi kita kalau dari gaya hidup kita yang baik-baik itu akan berdampak baik dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari mana? Setidaknya kita harus bisa ketika memang belanja, kita tengok dulu produknya ini baik nggak, ada nggak labelisasi halalnya gitu. Terus kita lihat ketika kita makan, misalnya makan ke restoran atau makan ke warung-warung apa, kita lihat dulu kehigienisannya gitu. Ya kan, ini higienis nggak, tempatnya bagaimana kan gitu. Itu kan hal yang perlu diperhatikan gitu. Jadi dari hal-hal kecil ini akan memberikan dampak yang baik bagi kita, karena
apa yang kita konsumsi itulah yang akan memberikan memberikan efek terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi memang harapannya memang dari hal-hal kecil kita perhatikan itu. Itu dari saya, Pak. Oke, silakan untuk selanjutnya. Baik, sahabat anak muda, memang kalau kita perhatikan dan amati ada komunikasi yang terputus dari pemahaman terhadap masyarakat berkaitan dengan halal ini, konsep halal. Karena kita mayoritas umat Islam, jadi sebagian masyarakat kita tidak peduli terhadap makanan halal. Bukan berarti kita mayoritas beragama Islam, misalnya di Sumatera Utara, itu menunjukkan bahwa makanan yang telah beredar sudah halal. Misalnya aqua saja, bukan aqua, mohon maaf ya. Misalnya air minuman mineral misalnya, itu memang kita remeh. Air kok mesti pakai halal? Kita harus tahu gelatinnya apa namanya, filternya dari apa, penyaringannya dari apa, dari gelatin. Gelatinnya itu dari bahan haram atau bahan halal? Kan kita harus tahu itu. Makanya pemahaman terhadap masyarakat berkaitan dengan halal jangan dikaitkan dengan bahwa mayoritas muslim berarti sudah halal. Karena bahan-bahannya itu kita tidak bisa telusuri halal atau haram. Juga termasuk bagi pelaku usaha. Bagi pelaku usaha juga berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dipasarkannya itu halal untuk menenangkan pasar atau konsumen yang membelinya. Juga akan mendatangkan keberkahan. Ada suatu kisah itu Muhammad Sirin di Irak. Muhammad Sirin beli madu yang akan diperjualkannya di pekan 1 drum dengan jumlah yang harga yang kredit. Mahal tapi kredit. Suatu ketika ternyata drum yang diisi oleh madu itu terisi oleh tikus. Dibuangnya semua tikusnya itu, padahal belum terbayar, masih utang kredit. Kemudian pemilik madu datang memungut utangnya terhadap penjualan madu itu. Dia menjelaskan bahwa madu itu saya buang karena ada tikus di dalamnya. Banyak yang menasihati saya, tidak usah dibuang, cukup bagian tikus itu aja yang dibuang. Saya tidak mau karena tidak halal. Saya tanya kepada mereka, pastikan bagian mana yang tidak terkena. Nggak ada yang bisa pastikan, maka saya buang. Mohon beri saya tenggang waktu. Ternyata pemilik madu ini tidak memberikan tenggang waktu, langsung melapor ke khalifah. Dibuatlah peradilan, diputuskan dia salah. Padahal seorang ulama pedagang, terakhir dipenjara dia. Dipenjara, akhirnya masyarakat tahu dia dipenjara gara-gara tak mampu bayar utang misalnya kan. Akhirnya masyarakat Irak seluruhnya membeli madu yang dibuangnya itu. Akhirnya jumlah utangnya terbayar, bukan hanya utang yang terbayar, tetapi dia mendapat untung dari penjualan madu yang dibeli oleh masyarakat yang dibuangnya itu. Jadi bagi kita pelaku usaha, memasarkan makanan atau produk yang halal akan mendatangkan keberkahan bagi kita. Kemudian kami Halal Center UMSU, tentu kami mohon bersabar bagi pelaku usaha yang belum kami visitasi perpalnya, karena kami juga banyak yang kami visitasi perpalnya. Kami baru visitasi di Batubara misalnya, di apalagi jauh-jauh jaraknya di Penyabungan, jadi jauh-jauh jaraknya. Jadi kami mohon bersabar bagi pelaku usaha yang di dalam sistem aplikasi Si Halal menunggu verifikasi dari kami, dari Halal Center UMSU. Bagi pelaku usaha seperti yang dikatakan oleh Pak Arif tadi, nanti tahun 2024 seluruhnya wajib halal. Kalau tidak bisa beredar. Satgas akan menyegelnya. Maka dari sekarang urus, mumpung ada yang gratis, sertifikat halal, nama programnya itu Sehati, sertifikat halal gratis, terbatas 25.000 sertifikat. Maka urus. Kalau tidak bisa mengurusnya, datang ke Halal Center UMSU. Datang ke Halal Center sendiri pun bisa dengan mengunjungi aplikasi Si Halal yang milik BPJPH. Demikian itu sahabat anak muda, sekali lagi
hidup kita harus halal. Itu dia. Iya. Baik teman-teman muda, yang pastinya udah lengkap ya tadi ya untuk tema kita hari ini, lifestyle halal di bulan Ramadan, dan semuanya itu sudah dikupas tuntas dari narasumber kita pada hari ini yang telah hadir, yaitu Bapak Khairil Azmi Nasution dan Bapak Muhammad Arif SEMM. Baik teman-teman muda, kita mau udahan dulu untuk program hari ini di Talkshow bersama Halal Center UMSU. Dan sebelum saya udahan, saya mengucapkan terima kasih nih kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Khairil Azmi Nasution SHIMA. Terima kasih Pak. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Muhammad Arif SEMM ya. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman muda, yang pastinya buat teman muda yang mau mengikuti program selanjutnya, jangan kemana-mana karena masih banyak ya program-program yang seru sampai ke pukul 12 malam nanti. Baik, saya Iwan Kafi pamit. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.